Pada 2009, SBY disebut menjadi pengusung agar partai-partai politik koalisi menyetujui kenaikan ambang batas 20% dari yang awalnya 4%. SBY ingin kembali menjadi presiden periode kedua. Tak hanya itu, ia mengatakan SBY ingin menghambat calon-calon lain melalui presidential threshold 20%. Menurutnya, SBY juga ikut andil untuk Kena tabok kebijakan bapaknya sendiri, PT 20%. AHY kini hanya bisa curhat di medsos. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Memang kalau mau bikin kebijakan harus memperhatikan banyak aspek serta bagaimana dampaknya jangka panjang. Karena kalau tidak, bisa saja kebijakan itu jadi senjata makan tuan atau senjata makan anak tuan. Salah satu contoh kebijakan yang tidak memperhatikan dampaknya untuk jangka panjang ini adalah Presidential Threshold 20%. Yang mana kebijakan tersebut bisa dibilang merupakan produk Partai Demokrat karena tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang kita tahu sendiri bahwa pada 2008 silam yang berkuasa adalah SBY. Lantas apa motif sebenarnya dibalik pemberlakuan Presidential Threshold 20% itu? Tentu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan SBY. Ketika orang dibatasi untuk maju sebagai capres, maka saingan SBY hanya sedikit, sehingga peluangnya untuk menang akan lebih besar. Dan partai lain yang perolehan suaranya di bawah angka itu berpeluang untuk turut mengusung SBY. Karena mau mengusung capres kader sendiri gak bisa, jadi daripada ngosong, lebih baik mengusung SBY. Kura-kura begitu yang ada di benak mereka kala itu. Terbukti pada Pilpres 2009 lalu SBY memperoleh suara yang cukup signifikan, yakni 60,8%, meskipun wakilnya Budiono bukanlah orang terkenal. Nah, pada tahun 2012 lalu, karena merasa sudah jadi penguasa, Partai Demokrat pun memaksa koalisi parpol pengusung SBY, yaitu Demokrat, PKS, Golkar, PKB, PPP, dan PAN, yang dikenal dengan istilah Sekretariat Gabungan atau Setgap, untuk mendukung angka Presidential Threshold 20% tidak diubah dalam revisi Undang-Undang Pilpres. Kita itu mau memperkuat legitimasi terpilihnya seorang presiden, jadi ingin memperkuat itu, ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat kala itu, Syarifuddin Hasan, memberikan alasan kenapa Presidential Threshold 20% harus dipertahankan. Begitulah kalau orang mabuk kekuasaan. Mereka gak mikir kalau berkuasa itu tidak selamanya. Kader partai itu pun dengan rakusnya menggerogoti uang negara. Ada yang nilep dana pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum, ada yang korupsi dana operasional Menteri ESDM, Jarowacik, dan ada pula yang menerima suap dari pihak swasta, yakni Amin Santoso. Jadi memang betul ungkapan mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln, jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Ternyata kader Partai Demokrat yang sebelumnya mengatakan katakan tidak pada korupsi, aslinya koruptor pasca berkuasa. Kader nilep duit rakyat secara berjamaah ini juga membuat citra partai itu hancur-hancuran di mata publik, hingga perolehan suaranya terus menurun dari pemilu ke pemilu. Terakhir pada pemilu 2019, Partai Demokrat hanya berada di urutan ke-7 perolehan suara partai terbanyak, kalah sama Nasdem dan PKS. Padahal pada pemilu 2009 lalu, partai ini menjadi partai pemenang loh. Cepat banget turunnya. Kayak pertumbuhan ekonomi di era pandemi Covid. Efeknya, SBY tidak bisa nyalon presiden lantaran perolehan suara partainya tidak memenuhi syarat ambang batas 20%. Hal inilah yang kemudian membuat Partai Demokrat kena tabok kebijakannya sendiri. Awalnya bikin peraturan ambang batas pencalonan presiden dibuat setinggi mungkin dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan SBY. Sekarang justru anak SBY yang sulit nyapres. Jangankan mau nyapres, nyalon wakil presiden pun susah karena gak ada yang mau usung. Terakhir, apa yang terjadi? Seperti tanpa bersalah, Partai Demokrat ingin Presidential Threshold diubah menjadi 0%. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perpu dalam rangka menghapus ambang batas pencalonan presiden itu. Pertanyaannya, kenapa anak buah AHY tersebut minta Presiden menerbitkan Perpu? Bukankah Undang-Undang Pilpres bisa direvisi? Tentu tidak lain tidak bukan alasannya karena banyak anggota DPR yang menolak Presidential Threshold 20% diturunkan. Memang licik si Hinca ini. SBY yang menerbitkan Presidential Threshold 20%, Jokowi pula yang dia minta untuk menghapus angka itu. Sementara AHY hanya bisa curhat di medsos gara-gara terbelenggu oleh kebijakan bapaknya sendiri tersebut. Politik adalah politik, selalu mungkin terjadi.
Apalagi ketika presidential threshold itu 20% cukup tinggi dan tidak mudah untuk membangun koalisi. Tetapi Demokrat punya optimisme. Insya Allah koalisi Partai Demokrat, PKS dan Nasdem itu akan terbentuk dan pada akhirnya juga bisa disampaikan kepada rakyat, ujarnya melalui akun Twitter @pdemokrat. Terlihat dari pernyataan itu bahwa presidential threshold 20% memang benar-benar menyulitkan Partai Demokrat saat ini untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Hanya saja karena dia ketua umum partai, mau tidak mau harus terlihat tetap optimis walaupun hati menangis dengan mengatakan kedepannya mudah-mudahan akan terbentuk koalisi antara Partai Demokrat dengan partai yang lainnya. Di cuitan tersebut juga terlihat AHY tidak secara gamblang mengatakan kalau dirinya siap maju jadi cawapres. Padahal semua sudah tahu kalau keinginannya dan keinginan kader Partai Demokrat yang lain adalah menjadi cawapres Anies. Itu artinya apa? Ia sadar betul kalau dirinya gak laku. Jadi daripada malu-maluin, lebih baik cita-cita dipendam saja di dalam hati. Coba kalau Partai Demokrat dari dulu gak ngotot mempertahankan presidential threshold 20%. Sudah jadi capres si AHY ini, bukan lagi cawapres, dan gak ngemis kesana kemari dalam rangka dapat tiket ikut bertarung di Pilpres. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Ternyata kebijakan presidential threshold 20% itu hanya menguntungkan SBY, tapi tidak bagi AHY. Sebagai penutup, mengingat apa yang terjadi selama ini, dipaksa mundur dari tentara untuk mencalonkan sebagai cagup DKI lalu gagal. Disuruh jadi ketua umum Partai Demokrat, tapi tidak bisa jadi nyawapres lantaran terganjal undang-undang produk bapaknya sendiri. Undang-undang produk bapaknya, sudah selayaknya AHY marah besar sama SBY. Bagaimana menurut Anda? Dikabarkan dua kader Nasdem yaitu Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik serta sejumlah anggota lainnya mundur dari partai setelah Anies dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem. Pada Senin 3 Oktober 2022 malam, pengusaha asal Bali Niluh Jelantik menyampaikan salam perpisahan untuk Nasdem melalui akun Twitternya. Ambiar, Nasdem alami apes berkali-kali pasca dukung Anies. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Dari sekian banyak partai, baru dua partai yang sudah secara resmi punya capres, yakni Nasdem yang mengusung Anies dan Gerindra mengusung Prabowo. Dan di antara kedua partai itu, Nasdem yang paling menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena capres yang diusungnya bukan kader sendiri. Padahal jelas yang namanya partai itu tujuannya untuk menjadi partai penguasa. Syarat untuk menjadi partai penguasa ya mesti kadernya yang jadi capres atau cawapres. Kalau presiden bukan kadernya, partai tersebut gak bisa disebut partai penguasa, kura-kura begitu. Itulah kenapa semua partai tanpa peduli kondisinya seperti apa, tetap berlomba-lomba agar kadernya terpilih sebagai capres atau cawapres.